Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas tuntas satu teknik spesifik dari buku Inspired. Fokus kita di bab 39, teknik program penemuan pelanggan atau Customer Discovery Program Teknik. Sumbernya langsung dari bab itu ya. Misi kita nih mau bongkar salah satu metode yang katanya ampuh banget buat mastiin produk yang Anda bangun itu kuat. Kuat buat nopang bisnis gitu. Tepat sekali. Sering banget kan kita lihat, tim produk udah kerja keras, tapi kok hasilnya kurang memuaskan ya? Biaya akuisisi mahal, tim sales kesulitan, tim customer success juga kewalahan. Nah, seringkali akarnya itu ya produknya lemah. Teknik ini tuh dirancang biar nggak kejadian kayak gitu dari awal. Oke, menarik. Mari kita bedah kalau gitu. Intinya kan ada di konsep pelanggan referensi ya. Kedengarannya penting nih. Tapi apa sih bedanya sama pengguna biasa aja? Nah, ini penting. Pelanggan referensi itu bukan sekedar pengguna. Mereka itu pelanggan nyata. Maksudnya bukan teman atau keluarga Anda gitu. Oke, pelanggan nyata. Terus? Mereka pakai produk Anda itu di lingkungan produksi beneran, sehari-hari. Bukan cuma pas lagi uji coba atau simulasi. Terus, kuncinya lagi nih. Mereka udah bayar. Pakai uang sungguhan. Udah komitmen. Udah bayar ya? Iya. Dan yang paling kuat, mereka itu secara sukarela, tulus gitu, mau cerita ke orang lain betapa mereka suka sama produk Anda. Wah, sampai segitunya ya? Kayak jadi fans gitu? Bisa dibilang gitu. Kekuatan mereka ini hampir magis lah buat tim produk. Testimoni tulus dari pelanggan beneran itu seringkali jauh lebih meyakinkan. Jauh lebih meyakinkan buat siapa? Manajemen, investor. Oh gitu, jadi bukti nyata di lapangan ya? Betul, lebih kuat dari sekedar riset pasar di atas kertas. Oke, paham. Terus gimana caranya kita bisa dapat pelanggan magis ini? Nah, disinilah teknik program penemuan pelanggan itu masukkan. Tepat, idenya sebenarnya simpel, tapi eksekusinya butuh kerja keras. Kita itu menemukan dan mengembangkan sekumpulan pelanggan referensi ini, tapi secara paralel gitu. Jadi sambil kita nemuin dan ngembangin produknya, Oh, jadi jalan barengan gitu ya prosesnya? Nggak nunggu produk jadi dulu? iya jalan beriringan. Targetnya biasanya sekitar 6 pelanggan referensi awal lah. 6 pelanggan ya. Dan buku ini kan nekenin banget ke 6-nya itu harus dari satu target pasar yang sangat spesifik. Kenapa harus fokus banget di satu pasar aja di awal? Kok nggak boleh campur-campur? Nah ini krusial banget. Karena kalau Anda coba jangkau beberapa pasar sekaligus di fase ini, fokusnya jadi buyar. Jadi nggak dalam gitu ya validasinya. Persis. Program ini tujuannya ya buat memvalidasi produk secara mendalam di satu segmen dulu. Misalnya ya, kalau produk Anda software akuntansi, mungkin ke-6 referensi awal itu semuanya dari firma hukum kecil aja. Jangan dicampur dulu sama restoran atau toko retail gitu. Validasi satu ceruk dulu, baru nanti mikir pasar lain atau geografi baru. Tapi kan ini berarti merekrut 6 pelanggan sebelum produknya mateng banget gitu ya. Kedengarannya susah banget. Gimana caranya ngeyakinin mereka di tahap awal gitu? Pertanyaan bagus. Dan emang buku ini juga ngakuin kok, ini bukan kerjaan gampang. Butuh usaha yang substansial, apalagi dari manajer produknya. Tapi, justru di situ nilai pentingnya. Maksudnya gimana tuh? Kalau Anda ternyata kesulitan banget buat rekrut calon pelanggan buat program ini, itu bisa jadi sinyal peringatan dini. Sinyal kalau masalah yang mau Anda pecahin itu mungkin nggak sepenting yang Anda kira buat pasar. Atau solusi Anda belum cukup menarik gitu. Oh, jadi susahnya merekrut itu udah jadi data tersendiri ya? Kayak validasi permintaan awal. Tepat. Validasi paling awal, bahkan sebelum produknya jadi beneran. Itu insight yang mahal loh. Menarik. Terus gimana kalau jenis produknya beda? Misalnya bukan aplikasi SaaS biasa. Katakanlah API buat developer. Atau mungkin alat internal buat perusahaan kita sendiri. Masih bisa pakai teknik ini? Masih bisa. Prinsipnya bisa diadaptasi kok. Kalau buat produk developer atau API, fokusnya mungkin bukan cari pelanggan orang gitu ya, tapi lebih ke menghasilkan aplikasi referensi. Jadi contoh nyata aplikasi sukses yang dibangun pakai API Anda sama pihak luar. Oke, bukti nyata penggunaan API-nya ya? Betul. Kalau buat alat internal, ya Anda kerjasama aja sama 6-8 pengguna internal yang punya pengaruh gitu di kantor, yang dihormati. Jadikan mereka semacam referensi internal yang bisa yakinin rekan kerja lainnya.
Intinya sih sama. Validasi lewat penggunaan nyata dan testimoni dari pengguna awal yang kredibel. Oke deh. Jadi kalau mau disimpulkan nih ya, program penemuan pelanggan ini kayak cara proaktif buat ngebuktiin. Ngebuktiin kalau kita emang lagi bangun sesuatu yang beneran ada nilainya buat target pasar spesifik kita. Buktinya ya itu tadi, ada orang yang mau bayar dan mau jadi dutanya. Nah, iya. Dan penting juga buat dicatat, ini ditekankan di buku juga. Teknik ini tuh bukan buat nemuan ide produk itu sendiri ya. Itu ada di fase penemuan ide, beda lagi. Oh, bukan buat cari ide ya. Terus buat apa dong? Teknik ini buat validasi ide yang udah ada. Caranya dengan ngasih Anda akses langsung, akses mendalam ke pelanggan target. Nah, dari interaksi intensif sama mereka inilah, Anda bakal dapat insight yang diperlukan buat nyempurnain produknya. Sampai akhirnya bisa menghasilkan pelanggan referensi tadi. Ini jembatan penting banget menuju apa yang disebut product market fit. Product market fit. Sering dengar istilah ini, bisa dijelasin dikit lagi nggak maksudnya apa sih? Tentu. Gampangnya, product market fit itu kondisi di mana Anda udah berhasil ngebuktiin kalau produk Anda itu benar-benar mecahin masalah penting buat pasar yang jelas, pasar yang terdefinisi gitu. Kondisi ideal ini biasanya kelihatan dari, metrik bisnis yang bagus. Contohnya gimana tuh metriknya? Misalnya pelanggannya lebih seneng, tingkat churn atau yang berhenti langganan itu rendah, siklus jualannya jadi lebih pendek karena produknya kayak jual diri sendiri gitu. Dan seringnya kelihatan pertumbuhan organik yang cepat dari rekomendasi mulut ke mulut. Nah, mencapai PMF ini tujuan utama pengembangan produk lah. Oke, paham sekarang. Jadi teknik penemuan pelanggan ini salah satu cara sistematis buat ngebangun jembatan ke sana ya. Nah, ini sebagai penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh, dengan pemahaman soal kekuatan pelanggan referensi ini, langkah konkret paling kecil apa ya yang bisa Anda ambil mungkin minggu ini juga? Buat mulai identifikasi atau mungkin deketin calon pelanggan referensi potensial pertama buat ide atau produk Anda. Meskipun, ya produknya mungkin masih jauh dari sempurna. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya ya.